Kita masuk seksi yang pertama, hypothesis representation. Kita coba lihat lagi classification problem. Contohnya misalkan pada diagnosa penyakit kanker payudara, prediksinya bisa kanker ganas atau malignan, bisa juga kanker jinak atau benign. Problem lainnya misalkan prediksi dari transaksi kartu kredit. Apakah itu transaksi yang sah atau legitimate atau transaksi yang mencurigakan ya, bahwa itu fraud transaction. Contohnya misalkan contoh lainnya ketika kita menerima email, apakah itu email yang spam atau email yang bukan spam. Jadi bisa kita lihat di sini target variable adalah sebuah kelas atau bisa dikatakan discrete ya, nilainya variasinya terbatas. Dalam hal ini misalkan hanya ada dua nilai, malignan atau benign, fraud atau legitimate, spam atau not spam. Kita bisa katakan 0 itu adalah kelas yang negatif. Dalam hal ini kanker jinak misalkan. Dan 1 itu adalah kelas positif. Dalam hal ini kanker ganas. Tentunya kita juga bisa expand classification problem ini menjadi lebih dari dua kelas ya. Problem ini disebut sebagai multi-class classification. Misalkan kita mau melakukan sebuah klasifikasi ya, tagging yang marak sekarang itu misalkan self-driving car. Jadi inputnya adalah sebuah image, dan dari image ini kita bisa melakukan multi-class classification. Apakah itu di gambar itu apakah objek yang terdeteksi itu adalah orang, ataukah jalan, ataukah traffic light misalkan, ataukah pohon dan sebagainya, ataukah kendaraan. Dan itu adalah multi-class classification karena target variabelnya itu value-nya lebih dari 2. Untuk penyederhanaannya kita mulai dari binary classification dulu. Jadi pada binary classification targetnya itu bisa 0 atau 1. Bisa negatif class atau positif class. Oke. Kalau kita ingat di linear regression, misalkan modelnya seperti ini, linear regression ya. Ketika kita ingin discretize menjadi 0 dan 1, kita bisa membuat sebuah threshold. Jadi misalkan ini 0, ini setengah, ini 1 dan seterusnya. Kita bisa membuat threshold di sini. Jadi misalkan ini adalah parameter theta dan ini adalah h theta x. Maksudnya ini adalah input x ya, dan itu adalah hipotesisnya. Misalkan nilai di atas 0,5 itu adalah Y sama dengan 1, dan nilai di bawah 0,5 itu adalah Y sama dengan 0. Ya, ketika hasil prediksinya di atas atau sama dengan setengah, kita prediksi dia adalah positif kelas. Ketika hasilnya di bawah 0,5, kita prediksi dia adalah negatif kelas. Jadi intinya kita akan membuat sebuah model di mana kita set sebuah threshold. Dalam hal ini misalkan thresholdnya adalah 0,5. Nah, pada linear regression yang biasa ya, kita bisa lihat di sini bahwa nilai dari regressionnya itu bisa lebih dari 1 atau bisa juga kurang dari 0.
Nah, kita tidak butuh seperti ini. Yang kita inginkan adalah hipotesis di mana nilainya itu berada antara 0 dan 1, inklusif. Ya, jadi itu adalah target kita. Kita coba untuk merubah hipotesis ini sedemikian rupa sehingga nilainya berada di antara 0 dan 1. Nah, jadi ini adalah target kita, membuat nilai hipotesisnya berada antara 0 dan 1, karena kelas kita hanya negatif kelas, di mana y-nya sama dengan 0, dan positif kelas, di mana y-nya sama dengan 1. Oke, kalau kita ingat, h theta x itu adalah theta transpose dikali x, ini pada kasus linear regression. Nah, pada logistic regression, karena kita ingin mempush nilainya itu antara 0 dan 1, kita masukkan dia ke dalam sebuah fungsi. Kita namakan misalkan fungsinya adalah G. Salah satu fungsi yang paling menarik adalah fungsi sigmoid, ya. Fungsi sigmoid atau biasa disebut juga sebagai logistic function. Ini sama aja ya. Kalau kalian menemukan istilah sigmoid function atau logistic function itu sama aja. Nah, apa yang menarik dari fungsi ini? Jadi ini adalah inputnya Z dan ini adalah fungsinya G, Z. Ya. Jadi dia pada saat Z sama dengan 0, nilainya adalah setengah. Ketika Z-nya lebih besar dari 0, maka nilainya akan naik sampai mendekati 1. Ya. Ketika nilainya kurang dari 0, nilainya akan turun dari setengah dan mendekati 0. Jadi kita melihat hal pertama yang menarik adalah fungsi sigmoid ini nilainya selalu berada antara 0 dan 1. Ini sesuai dengan yang kita inginkan. Dan yang kedua, nanti kita bisa lihat bahwa kalau kita melakukan derivasi dari fungsi sigmoid, ini juga lebih mudah dalam menurunkan derivasinya. Jadi karena hipotesis baru kita adalah sigmoid function, di mana inputnya adalah theta transpose x, maka kita juga bisa menuliskan hipotesis kita dalam fungsi sigmoid, di mana kita mengganti z-nya menjadi theta transpose x. Jadi ini adalah hipotesis kita pada logistic regression.